Jangan sampai kita menjadikan anak kita anak yang durhaka. Kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, pasien-pasien saya, ya maksudnya remaja-remaja yang kumpul bersama saya, yang stres itu karena ibunya. Saya kan di Solo buat kegiatan di pesantren santri weekend, 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah 3 hari dari Jumat sore sampai Ahad siang, semuanya gratis. Nah itu kadang-kadang kita buka sesi ngobrol, ya sesi ngobrol. Dan ternyata ditemukan anak-anak yang mengalami ya ketegangan emosi. Mau ngomongnya stres enggak enak ya. Kalau bahasanya dihaluskan, stres itu apa itu? Ketegangan emosi. Ini bahasa saya karang sendiri, mungkin nggak ada di kamus. Karena saya kalau ngomong nggak mikir apa yang ada di hati, ya saya sampaikan. Munculnya di hati ketegangan emosi, ya udah itu. Ya ketegangan emosi. Jiwanya labil. Bahkan sebagian sampai mengkonsumsi obat atas petunjuk dokter. Setelah diteliti, ternyata itu karena orang tuanya. Ya karena orang tuanya yang bersikap keras kepada anaknya, bukan pada tempatnya. Contoh ibu-ibu, mudah-mudahan gak dicontoh sama ibu-ibu. Ya contoh ibu-ibu, mudah-mudahan gak dicontoh sama ibu. Seringkali anaknya diajak ke toko pakaian, disuruh beli pakaian ini, tapi itu pakaian yang disuka sama ibunya, bukan pakaian yang disuka sama anaknya. Maka rubah semua itu. Jangan pakaian yang kamu suka, jangan pakaian yang disuka anakmu, tapi pakaian yang disuka oleh Allah, pakaian yang disuka oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil ajarkan sama anak, nah, mama suka ini karena Rasul suka ini. Nah, ayah suka ini karena Rasul suka ini. Kalau kamu pakai ini, modelnya seperti apapun, ayah suka, ibu suka. Jangan begini, ini udah ketinggalan zaman, ini kuno, ini nggak modis. Anaknya yang, mama yang ketinggalan zaman. Justru yang modis seperti ini, sehingga anak keluar dengan rasa malu di hadapan teman-temannya, di hadapan kawannya. Kenapa? Pakaiannya pakaian maknya, bukan pakaian kawan-kawannya. Terjadi nggak yang seperti ini? Ini pelaku atau korban nih? Ini pemirsa ini. Saya ketemu anak-anak muda yang kesian seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya katanya orang tuanya kolot, ya kolot tuh yang begini, yang memaksakan kehendak nggak pada tempatnya. Apa yang nggak dilarang sama Allah jangan dilarang. Apa yang nggak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW jangan dilarang. Tapi apa yang dilarang sama Allah dan Nabi larang. Sekarang kebalikannya, kadang lucu. Orang tua anaknya perempuan umur 17 tahun, udah balik, udah dewasa, nanya sama anaknya, kamu sampai umur sekian kok belum laku sih nak? Kok nggak ada pria yang jadi pacarmu ya nak? Ini orang tua perlu diperiksakan. Ya perlu diperiksakan. Jangan carikan pacar untuk anakmu, tapi carikan suami untuk anakmu. Carikan istri untuk anakmu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di Indonesia zaman dahulu kala. Sibuk mencarikan jodoh untuk anaknya masing-masing. Anaknya nggak dibiarkan cari sendiri, dicarikan. Kalau ada orang yang pandai, orang yang soleh, orang yang solihah, maka udah dilihat ini solihah nih, anaknya fulan, anaknya fulana, ini soleh, anaknya fulan, anak fulana, mulai dikenalkan ke anaknya, tuh cocok tuh jadi suami kamu, tuh cocok jadi istri kamu, diobrolkan sehingga biar tumbuh di hati anak rasa, nggak perlu dipertemukan, diobrolkan, maka anak pun mulai paham, oh kira-kira orang tua saya suka itu, oh orang tua saya suka itu. Saya ngomong kepada anak-anak saya, kamu nanti mau saya carikan, kalau istri calonnya 10, silakan kamu pilih. Kalau suami calonnya 20, silakan kamu pilih. Yang kamu suka, bukan yang bapak suka. Bapak cuma carikan apa yang disuka Allah dan disuka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seringkali orang tua inilah yang membuat anaknya stres, yang membuat anaknya susah, yang membuat anaknya rusak, yang membuat anaknya sakit adalah orang tuanya sendiri. Karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza
samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang rahimallahu ra'an a'ana waladu ala birih. Maaf, rahimallahu ra'an a'ana waladu ala birih. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia membantu anaknya taat kepadanya. Dia membantu anaknya menjadi orang yang berbakti kepadanya. Rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati ayah atau ibu yang membantu anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya. Didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga guru saya almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau itu tidak pernah menyuruh anaknya, nggak pernah merintah anaknya, nggak pernah. Seumur hidupnya nggak pernah, nak belikan ayah ini, nak belikan ayah ini, nggak pernah. Apalagi kalau anaknya pulang sekolah, nggak pernah disuruh ambilkan ini, nggak pernah. Beliau mencontohkan sendiri, ambil ini, pengen keluar beli itu, sehingga anaknya paham kesukaan ayahnya apa yang harus dilakukan. Maka kalau lagi pengen durian, nggak pernah suruh anak belikan durian, cuman ngomong sama anaknya, kelihatannya ini makan durian enak ya. Salah satu anaknya pergi beli durian. Sementara kita udah ngomong, kelihatannya makan durian enak ya, kelihatan makan durian. Nggak ada yang paham, saudara-saudara. Karena kebanyakan kita perintah, kita suruh, kita atur, nggak dimunculkan kesadarannya. Sementara niat meringankan beban anak, rahimallahu ra'an a'ana waladu ala birrin, didoakan oleh Nabi SAW, dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah didoakan Nabi dapat rahmatnya Allah, maka anak-anaknya akan jadi anak yang berbakti. Maka kalau sampai di Ramadan ada anak yang durhaka, kemungkinan orang tuanya penyebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Selain anak nggak boleh durhaka, jangan jadi kita orang tua yang menyebabkan anak kita durhaka. Seringkali kita marah sama anak, mangkel, kesel hati, Ramadan, na'udzubillah min dzalik, saat itu anak kita dicatat anak yang durhaka. Ngeri. Makanya jadi orang tua yang sayang sama anaknya, rahmat sama anaknya, hatinya lembut kepada anaknya, jangan keras kepada anaknya. Kasihan anak-anak kita lahir udah sakit, lebih sakit dari ibunya sebetulnya. Makanya keluar menangis, teriak, butuh pelukan, butuh kasih sayang, dibesarkan, disayang, tapi setelah besar dianiaya oleh orang tuanya sendiri sebelum dianiaya oleh orang lain. Banyak itu orang tua yang mengatakan pada anaknya, begitu anaknya kuliah, anaknya lulus kuliah, orang tuanya ngomong sama anaknya, nak, ibu bapakmu menggadaikan rumah, menggadaikan sawah demi kamu kuliah sampai lulus. Sekarang kamu kerja, bayarin hutang bapak dan ibu. Masya Allah. Orang tua macam apa ini? Ya orang tua macam apa? Orang tua yang baik adalah, nak, kamu kerja, nikmati uangmu, gak usah pikirkan ayah ibumu. Simpan semua deritamu, jangan ceritakan pada anakmu. Biarkan anakmu menceritakan deritanya kepadamu. Jangan dibalik, dengar nih berita ibu, dengar nih berita ayah, gak pernah mau mendengar beritanya anak. Sehingga anak begitu melihat kita lari, menyingkir, sembunyi, mengunci diri, mengurung diri di kamar, gak mau dengan kita, sibuk dengan handphonenya, cari teman di luar sana. Kenapa? Karena kita membuat wajah kita menyeramkan, kalimat kita menakutkan, tatapan kita menghancurkan tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang kamu cintai? Anakmu? Bukan, tetapi engkau mencintai dirimu sendiri. Karena polanya, dasarnya bukan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasakan semampu saya ngomong, Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka. Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka. Ada seorang di barat sana masuk Islam. Orang-orang pinter masuk Islam, suami istri. Setelah masuk Islam beliau mengatakan, enak hidup saya sekarang. Kenapa? Nggak perlu bertikai. Sebab kalau bertikai cukup ngomong, itu nggak boleh dalam Al-Quran. Selesai. Itu nggak boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Tapi kalau menurut egonya masing-masing nggak akan pernah selesai. Ada hakimnya. Lagi kalau kita dari kecil biasakan anak-anak kita, nggak boleh loh makan model begitu, nggak boleh loh minum model begitu, nggak boleh loh pakaian model begitu, nggak boleh loh cara bicara seperti itu. Yang nggak boleh kan bukan ayahmu, bukan ibumu, tapi Allah yang punya jagat raya, Rasul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah dibiasakan begitu, nanti kita enak kalau nasihatin anak. Kita akan senang ketika berbicara dengan anak, karena ada rahmat, ada cahaya, ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.